Putri. Bu Ari, selamat siang Bu Ari. Gimana, udah selesai ngajar Bu? Ya, Bu Putri, kebetulan jam terakhir saya kan mata pelajaran guru mapel, Bu. Jadi ini saya sudah selesai mengajar, Bu. Maaf, Bu Putri, apa Bu Putri punya waktu hari ini, Bu? Karena ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Putri. Oh iya, ada Bu Ari. Kira-kira kita mau duduk di mana ya Bu Ari ya untuk membicarakan ini ya? Yuk kita duduk di pojok sana ya Bu Ari ya. Oh iya, Bu Putri. Nah, gimana Bu Ari? Monggo kalau mau membicarakan apa yang jadi feel-nya Bu Ari sekarang, monggo Bu Ari. Ya, begini Bu Putri, ini berdasarkan dari masalah di kelas saya nih ya Bu ya. Ini kan menurut dari hasil waktu dari apa awal masuk pembelajaran sampai hari ini nih Bu, ini ternyata ada salah seorang siswi di kelas saya itu yang jarang masuk sekolah Bu. Hmm, Nah, jangan. kemarin saya, ya Bu, dan kemarin saya juga sudah tanya ya Bu ya, tanya ke guru kelas limanya, kemudian saya juga sudah tanya ke guru mapel yang lainnya, saya juga sudah tanya Bu ke teman-temannya Bu, dan mereka memang bilang dari dulu Bu, siswa ini memang jarang sekali masuk masuk kelas Bu, masuk sekolah. Bahkan masuk sekolahnya itu aja kalau hanya testing aja Bu Putri. Oh gitu. Ini Iya Bu. kita sudah masuk di minggu yang keberapa ya Bu? Kira-kira kita sudah 1 bulan ya Bu Ari ya di tahun pelajaran yang Iya baru Bu ini ya. Putri. Boleh saya tahu Bu siapa nama siswi itu Bu? Namanya Rina Bu. Oh Rina. Oh iya Iya, iya saya ingat anaknya cantik gitu ya Bu. Bu iya Bu. Ari, Rina kata Bu Ari tadi jarang masuk sekolah. Jarang Iya masuk Bu. ini. Nah, selama dia di kelasnya Bu Ari di kelas 6 ini sudah Iya. berapa kali Bu dia tidak masuk? Waduh, sudah tak terhitung Bu Putri. Iya, Ya, padahal masuknya sih, sebenarnya yang masuknya aja yang bisa kehitung Bu. Kemarin minggu oh, kemarin aja dia masuknya hanya 4 hari. Itu aja kemarinnya aja sudah nggak terhitung Bu pokoknya Bu. Masuknya aja kalau dari bulan Juli ya Bu, dari tanggal 17 sampai hari ini aja masuknya paling hanya sekitar 10 hari Bu. waduh, padahal itu kita sudah 30 harian ya Bu Ari ya, Iya Bu Putri. melaksanakan KBM di kelas gitu. Oke oke. Bu Ari, kalau begitu kira-kira dari pembicaraan kita siang ini, kira-kira apa yang akan kita capai Bu Ari? Tujuan dari ini Bu, saya ingin bagaimana caranya supaya Rina ini nanti bisa rajin masuk sekolah, Bu. Terus bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengejar ketinggalannya, Bu Putri. Dan besok bisa mengikuti, kan sebentar lagi kan mau testing ini, Bu. Nah, ya Ada paling enggak penilaian kan ya bisa. penilaian tengah Iya, Bu. semester ya Bu? Iya, Bu Putri. Oke, Bu Ari, kalau tujuannya seperti itu, saya boleh tanya lagi ya Bu Ari ya? Tadi Iya, Bu Bu Putri. Ari, tujuan kita siang hari ini menurut Bu Ari adalah supaya Rina ini rajin masuk sekolah lagi dan Iya, punya Bu. prestasi yang baik. Nah, selama Iya, satu bulan yang Bu Ari melaksanakan KBM di kelas ini, iya. waktu Bu Ari mengadakan penilaian gitu, dia juga nggak ikut ya Bu ya? Apakah dia juga sering tidak mengikuti waktu Ibu Ari melakukan penilaian harian? Kemarin sih waktu ulangan memang tidak mengikuti, Bu. Terus Iya. kemarin juga ada tugas, ada PR nih ya, Bu ya. Hmm, Nah, beberapa kali memang mengerjakan, tapi ya hasilnya kurang maksimal lah, Bu. Kalau hmm, tugas-tugas di sekolah, itu waktu mengerjakan tugas di sekolah ya sama, Bu. Hasilnya kurang maksimal karena kan jarang masuk sekolah, Bu. iya iya. Hmm, kalau begitu saya mau bertanya lagi pada Bu Ari. Ya, Hmm, kondisinya Rina ini
tadi Bu Ari juga sudah mengumpulkan ini ya, mengumpulkan keterangan, penjelasan Iya, dari Bu guru Putri. sebelumnya. Di Iya, kelas sebelumnya, menurut Bu Ari, Rina juga sering tidak masuk sekolah. Nah, iya, Bu. ini pasti menurut Bu Ari, ini masalah tadi ya Bu yang ingin Iya, Ibu iya, betul. selesaikan sehingga Rina bisa rajin kembali masuk ke sekolah. Bu Ari, saya ingin bertanya pada Ibu, kalau untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira kesempatan apa yang Bu Ari miliki untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Kemarin sih saya sudah membuat rencana nih Bu ya, yang ada beberapa istilahnya strategi saya ya Bu ya. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan Bu kepada orang tuanya, karena Hmm. ternyata ini Rina ini tinggalnya itu hanya sama ayahnya Bu, karena ibunya itu sudah lama meninggal Bu karena sakit kanker. Nah, Oh, untuk kakak-kakaknya sudah udah berumah tangga sendiri-sendiri Bu. Nah, mm-mm. saya akan melakukan pendekatan kepada ayahnya. Saya akan minta istilahnya kita kerjasama ya Bu ya, Hmm. supaya ayahnya juga bisa mengingatkan Rina, memberikan semangat pada Rina, supaya Rina ini minimal lah rajin masuk sekolah dulu. Kemudian saya ini juga kemarin saya juga pendekatan Bu sama Rina, saya ajak bicara sendiri Bu dari hati ke hati, dan saya tanya Ibu kemarin itu apa katanya? Saya tanya kesulitannya selama ini kenapa Rina tidak masuk sekolah. Nah, katanya itu karena pagi kadang tidak sarapan, Bu. Terus Mm-mm. kadang tidak punya uang saku, Bu Putri. Nah, Hmm. dari cerita Rina, itu ayahnya itu kan bekerja sebagai tukang bangunan, Bu. Nah, Mm-mm. kalau tukang bangunan kan gajiannya seminggu sekali nih, Bu. Nah, setiap hari Sabtu gajian dan ternyata gajiannya itu kadang sudah diminta, Bu. Jadi, waktu pas gajian kadang hanya terimanya sedikit atau bahkan tidak terima, Bu. Nah, Hmm. kemarin saya juga memberikan memberikan solusi Bu sama Rina, yo pokoknya tetap harus rajin masuk sekolah untuk mengejar ketinggalan. Nah, kalau misalkan Rina tidak punya uang saku, nah tetap harus masuk. Nanti kan apa namanya? Karena Rina itu kan berarti kan sudah jadi anak saya ya Bu Putri ya. Kan saya Mm-mm. pengganti ibunya di sekolah. Nah, nanti bisa saya bantu untuk uang sakunya atau sarapannya gitu Bu Putri. Itu yang sudah rencana saya yang sudah rencana saya nih ya Bu. Cuman untuk bertemu ayahnya itu memang belum saya lakukan Bu, tapi untuk pendekatan dengan Rina sudah saya lakukan Bu Putri. Mm-mm. Waktu Bu Ari melakukan pendekatan pada Rina, hal apa yang Bu Ari dapatkan menurut Bu Ari? Eh, Ya, yang saya dapatkan dari Rina ini ternyata Rina ini kan kurang kasih sayang, kurang apa ya Bu, membutuhkan perhatian ya Bu ya. Karena kan masih kelas 6 SD, anak putri juga ya Bu ya. Kan biasanya kalau anak masih segitu, apalagi anak putri kan dekatnya sama ibu ya Bu ya. Nah, Ya. ternyata dia itu sudah ditinggal ibunya sejak waktu pandemi itu Bu, mungkin sekitar kelas Oh, 3 ya Bu ya. Nah, sudah itu lama ibunya juga. sudah meninggal. Nah, jadi Mm-mm. Rina ini benar-benar kurang kasih sayang, kurang perhatian Bu. Ya sampai ya seperti itulah Bu Putri. Ya, Kita rasanya saya bersyukur lah Bu masih diberi kehidupan seperti ini Bu Putri. ya, iya, iya, iya. Jadi Rina sudah Bu Ari tanya nggih, Iya Bu. latar belakangnya dia melakukan atau jarang masuk sekolah itu apa, Bu Ari sudah ada gambaran ya Bu Ari. Nah, Iya Bu Putri. hmm, Bu Ari, kalau saya mendengar apa yang Bu Ari jelaskan tadi kepada saya merasa bahwa menurut saya ini pengamatan saya Bu Ari adalah guru yang memperhatikan siswa. Ya, Bu Terima Ari kasih Bu Putri. apa ya, ada niat baik untuk membangun komunikasi juga dengan orang tua. Jadi Bu Ari sudah memiliki potensi
untuk menyelesaikan masalah ini. Bu Ari ada peluang, ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Bu Ari sudah memiliki gambaran bahwa Bu Ari akan melakukan rencana Bu Ari membangun komunikasi dengan orang tuanya. Bu Iya, Ari Bu juga Putri. jadi Bu Ari sudah punya kesempatan untuk berbicara, berdiskusi dengan si Rina. Ya, dari Iya, situ Bu Bu Putri. Ari sudah mendapatkan keterangan latar belakang dari sikap Rina selama ini. Nah, Bu Ari, saya salut nih sama Bu Ari ya. Bu Ari sudah menunjukkan peluang Bu Ari atau kesempatan yang Bu Ari miliki membangun relasi atau komunikasi dengan orang tua. Bu Ari, kira-kira rencana apa lagi nih Bu Ari yang akan Bu Ari lakukan? Nah, ini Bu, untuk mengatasi Rina ini kan berarti untuk akademiknya ya Bu, tadi kan Hmm? untuk akademiknya ini kan masih kurang ya Bu ya, karena kan jarang masuk sekolah. Nah, kemarin saya juga sudah tawarkan ke Rina untuk misalkan sepulang sekolah Hmm? gini Bu, untuk Rina bisa belajar sendiri sama saya. Mungkin ada yang belum jelas, materi yang belum jelas mana nanti bisa berdiskusi sama saya dulu Bu, atau mungkin di lain hari atau karena kan kadang kan anak-anak juga capek ya Bu ya, siap hari pulang jam setengah dua, jam Ya, 2. Nah, saya juga memberikan kesempatan pada Rina, mungkin waktu Rina longgarnya hari apa, jam berapa, dan nanti juga saya sesuaikan dengan waktu saya ya Bu Putri. ya. Misalkan saya juga longgar, saya juga sudah sanggup untuk memberikan bimbingan pelajaran tersendiri untuk Rina Bu Putri. Oh, Bu Ari nih luar biasa ya memberi hati, benar-benar memberi hati, memberi apa ya perhatian yang utuh begitu untuk murid, bukan hanya membangun komunikasi dengan orang tua, membangun relasi yang hangat dengan murid, tapi juga Bu Ari benar-benar berkomitmen untuk memenuhi kebutuhannya Rina. Ya, saya salut dengan rencana Bu Ari dan komitmen ke depan apa ini Bu Ari? Oh ya, komitmen saya ya. eh Kemarin saya sama Rina nih Bu, saya juga sama Rina itu membuat komitmen Bu. Nah, Rina saya suruh menulis di kertas apa komitmen kamu, apa goal Hmm, kamu nanti selama 1 tahun ini. hmm, Jadi paling tidak antara saya sama Rina kan biar ada kerjasama ya Bu ya. hmm. Nah, hasil komitmen saya dengan Rina, pokoknya Rina akan masuk sekolah terus, Bu. Ya, kecuali mungkin sakit ya, atau ada kepentingan, ya dia Ya. tidak akan bolos lagi. Kemudian akan untuk target akademiknya, untuk nilai-nilai Rina akan dikejar, Bu. Paling tidak nilainya ya di atas KKM lah ya, Bu Putri. Kemudian target selanjutnya Rina nanti juga akan lulus mendapatkan sekolah yang Rina cita-citakan. Itu target saya, Bu. Luar biasa ya Bu Ari. Bu Ari, waktu Bu Ari mengajak Rina ini berdiskusi, menanyakan komitmen tadi, Iya. apakah Rina mau Bu? Mau diajak gitu, membuat komitmen begitu? Iya, Bu. Waktu itu saya sebelum saya ngajak Rina diskusi soal itu, Bu, saya kan udah bicara dari ke hati, Bu. Kemudian saya juga jelaskan nanti kalau kamu rajin masuk, rajin mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti hasilnya seperti ini, terus mendapatkan sekolah yang terbaik. Nah, dari situ setelah saya membuka pikiran Rina, Rina juga istilahnya setuju, Bu, dan komitmennya juga Rina sama, Bu. Jadi itu hasil komitmen antara Rina dan usulan dari pembicaraan dari hati ke hati itu, Bu. Jadi sudah persetujuan dengan Rina, Bu Putri. Luar biasa juga ya Rina ini. Kan Iya, Bu Putri. dia jarang masuk, dia Iya, apa ya, sering tidak mendapat masukan atau input ketika kita mengadakan KBM di kelas. Tapi waktu Bu iya, Ari bimbing dengan apa iya. ya diskusi-diskusi hangat dengan Rina ini, akhirnya dia mau mau membuat komitmen. Menurut saya Iya. itu luar biasa ya, Rina yang menurut
keterangan dari Bu Ari itu jarang masuk sekolah. Iya, Bu Itu Putri. mau membuat komitmen untuk progres belajarnya itu sesuatu hal yang luar biasa Bu Ari. Bu Ari Iya, jadi guru yang tadi selain memperhatikan siswa, kemudian berusaha menjalin komunikasi dengan orang tua juga Bu Ari mampu menimbulkan memunculkan motivasi intrinsiknya si Rina. iya, Bu Putri. Ya, Bu Ari juga ada peluang nih tadi punya potensi mengingatkan kembali si Rina Iya, akan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Ini saya salut dengan Bu Ari dan komitmennya Bu Ari ketika Bu Ari tadi menjelaskan kepada saya bahwa Bu Ari akan membangun komunikasi dengan orang tua dan terus juga membangun komunikasi dengan si Irina sendiri. iya. Bu Ari juga sudah berusaha memunculkan motivasi. Luar biasa Bu Ari. Saya percaya apa yang Bu Ari rencanakan tadi, apa yang Bu Ari jelaskan kepada saya tadi merupakan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Ari untuk menyelesaikan masalah yang Bu Ari hadapi di kelas bersama Rina. Dan tujuan Bu Ari bisa tercapai, yaitu tadi mengembalikan Rina bisa memiliki motivasi dan semangat belajar kembali. Begitu Bu Ari, semangat terus Iya, ya Bu Bu Putri. dalam putra Iya, putri iya, Bu kelas Putri. ya Bu. Tentu akan banyak tantangan yang Ibu hadapi di kelas, tapi saya percaya Bu Ari adalah guru yang hebat, yang memperhatikan murid, dan memiliki potensi diri yang juga luar biasa sehingga Bu Ari terus punya kekuatan dan semangat untuk menghadapi berbagai masalah dan situasi. Gitu Bu Ari. Iya, Bu Putri. Ada hal Terima lain Bu kasih, Ari? Bu Putri. Nah, Itu Bu, nah saya juga minta dukungan Bu, dukungan dari Bu pasti Putri ya untuk ya Bu Ari. rencana aksi saya kan masih rencana nih ya Bu ya untuk pendekatan dengan orang tua, untuk Ya, memberikan bimbingan secara khusus kepada Rina ini ya Bu. Minta dukungan dari Ibu pasti ya, ya, ya pasti supaya Bu Ari. Rina nanti kembali ke sekolah dengan nyaman dan dapat belajar dengan baik ya Bu Putri. Kita percaya bahwa setiap niat baik itu pasti ada jalannya ya Bu Arya, pasti ada jalan keluar gitu. Dan apa yang Bu Ari lakukan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu terus semangat Bu Ari dalam mendampingi putra-putri di kelas, Ya Bu menuntun, Putri. mengembangkan mereka begitu. Semangat mengajar, semangat belajar Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Putri. Iya. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Bu Putri. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kok kelihatan wajahnya Bu Putri agak gimana gitu Bu Putri? Capek banget Bu di kelas dan ada masalah Bu di kelas. Bu Ari, apa ada waktu Bu untuk saya diskusi sebentar gitu Bu dengan Ibu? Boleh ya Bu Ini ya? kebetulan bisa Bu Putri. Ini kebetulan saya juga longgar ini Bu. Iya. Gimana kalau kita bicaranya di ruang saya aja ya Bu Putri ya? Boleh ya Bu Ari ya? Boleh Bu Ya, Putri. ya Bu. Terima kasih Bu sebelumnya Bu Ari. Ya sama-sama. Terima kasih Bu Putri. Ya, Silakan duduk Bu Putri. ya Bu, terima kasih. Begini Bu Ari, saya itu sedih Bu mengingat satu siswi saya yang menurut saya memang butuh butuh bantuan Bu dari saya sebagai pengajar bagi gurunya di kelas. Gitu Bu Ari. Namanya Bizel. Ya, Saya ya. namanya Bisel. Bisa. Iya. Ya, itu loh Bu yang anaknya sering datang terlambat, sering ngadep Ibu. Terus ini rambutnya di bagian atas gini agak menipis gitu Bu. Iya, iya, iya. Ya ingat ya Bu. Itu saya itu sengaja setiap malam itu melihat WA-nya ya. Nomor pribadinya si Bisel itu. Saya amati Bu. Kok terakhir dilihat itu pukul 12 malam lebih gitu loh Bu. Kadang jam 12 Iya, malam iya. itu saya terbangun, saya buka WA-nya dia itu dia masih online. Nah, setiap pagi
paginya itu saya amati dia hampir tiap hari itu datang terlambat. Begitu Bu Ari. Nah, selain itu di kelas itu dia perilakunya tidak seperti anak-anak yang lain ceria begitu Bu. Kan anak kelas 6 itu sudah hampir remaja ya Bu. Mereka itu Iya, iya. biasanya tertarik untuk dandan gitu Bu, untuk membahas musik-musik gitu atau artis gitu seperti murid-murid saya yang lain. Tapi Bisel ini enggak Bu. Dia itu kalau istirahat itu menyendiri. Itu Iya, iya, menyendiri iya, Bu, iya. gitu. Nah, sudah saya pernah mendekati dia, saya mengamati apa yang dia lakukan. Perilakunya itu menurut saya juga apa ya Bu Ari? Ngefek di pelajarannya gitu Bu. Waktu saya minta presentasi gitu dia juga ini Bu kemampuannya untuk berbicara di depan kelas memang belum ada. Suaranya nggak terdengar Bu Ari. Nah bukan itu saja Bu, prestasi belajarnya itu kasihan banget Bu. Dia itu saya kadang mikir apa saya itu yang belum bisa menjelaskan ke dia gitu ya Bu. Tapi satu kelas itu dia saja yang nilainya sangat jauh dari KKM gitu. Nah saya pernah mengajak orang tuanya untuk berdiskusi Bu tentang Bisel ini. Tapi orang tuanya itu tidak kooperatif Bu, malah marah-marah sama saya. Gitu, dikira saya itu guru yang rewel, reseh dan Iya. sebagainya, rempong gitu. Nah, itu Bu yang saya sedih. Udah dia itu datang terlambat. Iya. Kalau dia Iya. datang itu saya tanya setiap hari juga nggak sarapan, nggak bawa bekal makanan. Hmm, Gimana dia mau belajar dengan baik? Udah datangnya iya. terlambat, udah tertinggal beberapa menit pelajaran, Nah, nah prestasi belajarnya juga nggak baik. Nah, udah gitu orang hmm, tuanya itu malah marah-marah Bu waktu saya ajak diskusi. Itu Bu, hmm, kayak gitu. hmm. Saya kan jadi sedih Bu Ari. Baik Bu Putri, Eh, mungkin dari sini kita dari yang tadi Ibu Putri sudah sampaikan. Nah, sekarang tujuannya Bu, tujuan dari akan yang Ibu capai nanti itu seperti apa Bu? Iya, saya berharap punya tujuan begini Bu. Harapan saya itu tujuan saya Bizel ini bisa tumbuh menjadi anak yang seperti anak-anak yang lain itu ceria, punya Iya, semangat belajar, iya. kemudian ada motivasi dari dalam dirinya untuk untuk meningkatkan prestasinya begitu. Gitu Hmm. Bu Ari dan tidak terlambat, tidak telatan gitu Bu. Iya, iya, Gitu. iya, Kalau iya dia Bu. telat tiap hari itu kan saya merasa terganggu juga Bu. Nah waktu saya Iya, menjelaskan, betul Bu. dia masuk kelas, terus konsentrasi murid-murid saya yang lain itu terganggu gara-gara dia pas di tengah-tengah pelajaran itu dia masuk kelas gitu Bu. Iya. Gitu. Itu setiap hari Bu Oke, Ari. baik Bu Putri. Apa ya, baik Bu Putri. Eh, untuk berarti setiap hari seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oh, ah, dulu waktu kelas 5 bagaimana Bu? Apakah Bu Putri sudah pernah bertanya ke guru kelas 5-nya? Iya Pak. Dia itu kan anak baru Bu, pindahan. Baru di kelas Hmm, 5 itu dia itu pindah di tengah-tengah semester gitu loh Bu. Semester genap dia baru oh datang. gitu. Gitu. Ya gurunya bisa memberi Hmm, keterangan tapi tidak mendalam karena hanya satu semester dengan si Bisel ini gitu. Memang menurut hmm, menurut guru sebelumnya dia prestasinya kurang dan perlu bimbingan hmm, begitu Bu. Gitu. ya, ya, ya. Ya. Nah, baik Bu Putri. Menurut Bu Putri ini ya Bu ya, eh, Iya. pasti Bu Putri juga punya rencana nih ya Bu ya. Nah, bagaimana solusi dari Bu Putri untuk menghadapi muridnya Bu Putri itu? Saya punya gambaran Bu, walaupun tadi saya kemarin-kemarin walaupun pernah ini Bu, mencoba mengkomunikasikan ini Iya, kepada orang tuanya gitu. iya Bu Putri. Eh, Keterangan yang saya dapatkan dari orang tuanya, satu, orang tuanya itu ternyata hidupnya berpisah Bu Ari. Mamahnya hidup Hmm, sendiri, kemudian papahnya juga. Lah, si Bisel ini ternyata hidup sama iya, papahnya saja gitu Bu. Gitu. hmm, Padahal Bisel ini anak putri tapi hidupnya sama iya, iya, ayahnya saja gitu. Dan ternyata ayahnya itu kerjanya itu dari iya. pagi sampai sampai larut malam gitu Bu. Jadi dia
banyak di Hmm, rumah tuh sendiri. Maka saya iya. kalau dia di kelas itu dia cuma lebih banyak bengong gitu. Dan Hmm, kebiasaannya di kelas itu dia itu menggambar terus Bu Ari. Oh, saya hmm, tahu dia minatnya memang melukis gitu ya, membuat gambaran-gambaran gitu. Jadi waktu saya menjelaskan matematika gitu ya dia memang dia beberapa kali ikut penilaian hasilnya memang iya. untuk matematika kurang Bu Ari. Nah, saya kemudian Hmm, melihat apa ya perilakunya dia di kelas tuh, misalnya istirahat gitu teman-temannya bermain dia gambar Bu. Nah, saya hmm, amati gambarnya itu bagus Bu Ari, bagus sekali hmm, gitu loh. Gambarnya itu kartun-kartun Jepang gitu Bu. ya, 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 ya. Tokohnya itu yang digambar Bisel itu seperti tokoh yang jahat gitu Bu, gitu. Ya, Tokoh ya, yang ya. sangar gitu, galak, karakternya itu Iya. kayak kejam gitu loh. Terus saya tanya Hmm, sama dia, saya pernah tanya, Bisel, ini gambarnya siapa? Dia bilang gini Bu Ari, itu gambar setan Bu, gitu. Saya hmm, juga kaget Bu Ari waktu mendengar penjelasannya Bisel seperti itu, iya. gitu. Terus Hmm, ya sudah saya simpan sendiri, saya pernah berkomunikasi dengan orang tuanya hmm, perihal ini, yang marah-marah itu mamahnya Bu. Jadi orang tuanya nggak iya, iya. kooperatif gitu. Kalau ayahnya agak kooperatif, mau bercerita dan ternyata di rumah itu bisa memang sering sendiri Bu Ari. Dia Hmm, karena di rumah nggak ada yang diajak cerita-cerita, dia seringnya gambar gitu. Dan saya bilang kok yang digambar itu hmm, tokohnya kayak jahat-jahat Pak gitu. Iya Bu, di rumah ternyata dia itu pernah ini Bu, membelah bonekanya Bu Ari, terus diberi spidol hmm, merah. Kan kayak hmm, apa ya? Dia menunjukkan karakter jahat dari bonekanya itu gitu loh Bu. Jadi korban kejahatan bonekanya maaf gitu. Jadi kalau dia gambar itu hmm, karakter-karakter yang mengerikan gitu Bu. Gitu. Gitu. Sebenarnya gambarannya itu bagus sekali Bu. Padahal dia nggak nyontoh tapi dia langsung hmm, gitu. Nah, ayahnya agak kooperatif, hmm, makanya saya bilang ke ayahnya bahwa memang untuk pelajaran Bisel ini harus didampingi Pak, saya gitu. Jadi langkah saya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan ayahnya Bu Ari. Kalau ibunya saya iya. merasa agak buntu Bu komunikasi dengan mamahnya. Tapi saya nanti akan mencoba lagi Bu, gitu. Hmm. Kemudian Bu, selain itu strategi apa yang akan Bu Putri lakukan supaya tujuan Bu Putri itu dapat tercapai? Selain berkomunikasi dengan orang tuanya, saya Iya. juga akan memanggil Bisel intens, Bu. Saya akan mengajak dia berkomunikasi secara intens. Saya akan mencoba membangun relasi yang Iya. hangat dengan dia karena saya melihat dia begitu sepi hidupnya dan karena Hmm, di rumah juga tidak atau jarang berkomunikasi dengan orang iya. tuanya. Di sekolah itu dia tidak juga merindukan teman-teman untuk gojekan dengan teman-teman, tapi dia lebih Hmm, suka larut dalam dunia lukisannya itu, Bu Ari. hmm, Saya mencoba hmm, untuk membangun komunikasi saja dengan Bisel, Bu. Gitu. Saya mau ajak coba komunikasi yang ringan-ringan dulu gitu, iya, Bu. iya, Gitu. iya. Supaya luas Ah, dulu, luas bicara gitu, Bu. iya. Gimana ya, Bu Ari? Luar biasa ya rencana dari Bu Putri dan perjuangan Bu Putri selama ini ya Bu ya. Eh, begini Bu, untuk murid Ibu ya tadi, kemudian apa komitmen Ibu untuk rencana dari Bu Putri itu Bu, supaya tujuannya itu juga nanti bisa tercapai Bu. Iya. Saya berkomitmen untuk selalu memperhatikan dia, Bu. Saya berkomitmen akan memperhatikan dia sampai hal-hal yang kecil. Misalnya untuk belajar itu kan butuh energi, sedangkan dia itu Iya. nggak pernah makan pagi, Bu. Saya tanya, Hmm, ayahnya pulangnya larut malam dan paginya ayahnya hmm, bangunnya sudah kesiangan, nggak mungkin nyiapin iya, makan iya. dia gitu. Jadi saya akan mencoba memberi perhatian kecil saja buat dia, misalnya menyediakan biskuit atau roti buat Hmm, dia iya. gitu. Itu Bu komitmen saya. Hmm, Kemudian secara hmm, akademis juga saya akan berusaha ini Bu mendampingi dia, memperhatikan kebutuhannya iya, dia itu apa gitu. Gitu Bu Ari. iya, iya. Kemudian
Baik, Bu Ini juga Putri, luar biasa ya Bu ya perjuangan dari Bu Putri. Eh, Kemudian Bu, kira-kira jangka waktu berapa lama yang Bu Putri butuhkan, Bu Putri perlukan supaya apa namanya tujuan Bu Putri itu nanti bisa tercapai, Bu? kira-kira seminggu gitu Bu Ari. Saya targetkan seminggu ya Bu. Seminggu ini saya akan intens memperhatikan siswa saya, siswi saya ini Bu. Baik, Bu Putri. Kemudian jika ada apa namanya ada hambatan ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa yang akan Bu Putri mintain bantuan untuk apa menjaga komitmen Bu Putri ini untuk mencapai tujuan dari Bu Putri? Kalau menurut saya sih Bu Ari, karena Ya, Bu Ari Bu kepala sekolah saya. Saya meminta tolong Bu Ari nih Bu Ari. Boleh ya Bu ya Ari Bu ya? Putri. Iya Dukung ya Bu saya ya Putri. Bu, supaya bisa Iya lebih ya Bu baik Putri. lagi. Ya, baik Bu Putri nanti akan saya bantu untuk mengingatkan komitmen Bu Putri ya Bu ya. Dan saya yakin Bu Putri pasti bisa apa membuat siswa-siswi Bu Putri ini lebih bertanggung jawab untuk membuat dia lebih rajin masuk sekolah dan tidak terlambat ya Bu ya. Dan Hmm, untuk hobi menggambarnya, nah itu juga perlu istilahnya kan luar biasa ya Bu ya punya iya Bu. potensi menggambar. Nah, menurut Bu Putri bagaimana dengan potensinya itu Bu? Saya kumpulkan informasi-informasi kalau ada lomba gambar gitu Bu, lomba lukis itu saya sharekan kepada orang tuanya supaya dia diikutkan ke kompetisi-kompetisi menggambar gitu Bu. Dan dia Oh pernah ya, kemarin itu jadi juaranya ya gitu Bu Ari. luar biasa ya Bu ya. Iya Semoga Bu. dengan dia mempunyai potensi itu dan dibantu Bu Putri untuk mengembangkan Amin. potensinya, dia akan semakin bersemangat lagi ya Bu ya untuk Iya Bu. masuk sekolah tanpa terlambat dan Iya Bu nanti Ari. bisa mengejar ketinggalan di akademiknya ya Bu Putri ya. Iya Bu Ari. Terima kasih Ya, Bu Ari. ya semoga sukses ya Bu Putri. Iya Bu Ari, terima kasih ya Bu waktunya untuk diskusi siang hari ini. Baik Bu Putri, sama-sama Bu.